Channel Naratif kembali menjumpai Anda dengan kabar Indonesia terkini. Halo Sobat Naratif, berbagai kegiatan pembangunan di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN terus berlangsung. Memang fokus pembangunan saat ini adalah di kawasan inti, namun pembangunan infrastruktur lain pun juga mulai ditata. Seperti saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara menargetkan pembangunan sebanyak 47 tower hunian bagi aparatur sipil negara dimulai pada Juli 2023. Pembangunan ini sedang dalam proses tender, diharapkan konstruksinya sekitar Juli 2023. Hunian ASN di IKN ada yang menggunakan skema APBN dan ada juga yang dengan menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Untuk perumahan ASN dengan skema KPBU sedang diproses di Otorita IKN. Sedangkan untuk Kementerian PUPR lebih kepada eksekusi pembangunan infrastruktur IKN yang menggunakan dana APBN. Pembangunan hunian ASN di IKN dengan menggunakan APBN disiapkan sebanyak 47 tower dengan nilai sekitar 9,4 triliun rupiah. Konsep pembangunan hunian ini adalah Transit Oriented Development atau TOD yang sudah dimasukkan dalam desain kota IKN. Sobat Naratif, sebagai informasi, Transit Oriented Development atau lebih dikenal dengan sebutan TOD merupakan pengembangan yang mengintegrasikan desain ruang kota untuk menyatukan orang, kegiatan, bangunan, dan ruang publik melalui konektivitas yang mudah dengan berjalan kaki ataupun bersepeda serta dekat dengan pelayanan angkutan umum yang sangat baik ke seluruh kota. Hunian berkonsep Transit Oriented Development menjadi arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo agar hunian seperti ini diperbanyak demi menekan kemacetan lalu lintas. Hunian berbasis TOD ini akan memudahkan masyarakat untuk menjangkau titik-titik penting. Nah, kembali ke IKN ya Sobat Naratif. Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN saat ini berfokus terlebih dahulu pada pembangunan infrastruktur dasar seperti Istana Negara, kantor Kementerian, infrastruktur air bersih, jalan, dan sebagainya sampai dengan tahun depan. Kendati demikian, konsep TOD pastinya diterapkan seiring berjalannya pembangunan IKN Nusantara sampai dengan tahun 2045. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan ingin mempercepat pembangunan rumah susun hunian pegawai pemerintahan kawasan inti IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rumah susun hunian tersebut disesuaikan tingkatan ASN. Semakin tinggi pangkat ASN, rumah susun hunian bakal lebih luas. Dan paling kecil luas unit rumah susun hunian ASN sekitar 98 meter persegi. Rumah susun untuk hunian ASN di IKN sekelas apartemen dengan 47 tower dan tiap menara rata-rata dibangun 12 lantai. Pembangunan rumah susun hunian untuk pegawai pemerintahan sesuai konsep kota mengelola dan menjaga ekosistem hutan, sehingga rumah susun dibangun tidak banyak memotong hutan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berjalan sesuai rencana pemerintah di tengah tahun politik mendekati pelaksanaan pemilu 2024. Tetap lanjut, bagi saya tidak ada urusan, kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Melansir Antara di Jakarta pada Jumat 28 April lalu. Menteri yang akrab disapa Pak Bas tersebut mengatakan pemerintah juga terus meyakinkan kepada investor bahwa pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur pengganti Jakarta itu terus bergulir. Kelanjutan pembangunan IKN Nusantara, ujar Basuki, sudah ditunjukkan pemerintah sejak wacana tersebut pertama kali bergulir. Meskipun banyak pro kontra, namun pembangunan kota masa depan terus berlangsung hingga saat ini, di mana sudah memasuki pembangunan fisik sejumlah infrastruktur dan kantor pemerintahan. Kemudian terkait investasi, Menteri Basuki juga telah menindaklanjuti keinginan investor melalui koordinasi dengan Otorita IKN. Lewat pihaknya sudah ada beberapa LOI yang diserahkan ke Otorita. Kata Basuki Hadi Mulyono, pemerintah telah memiliki landasan hukum Undang-Undang IKN beserta seluruh aturan turunan. Karena itu, investor diharapkan tidak ragu dengan keberlanjutan pembangunan IKN. Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silakan tulis pendapat Sobat Naratif di kolom komentar di bawah ini.
Sampai bertemu di video channel naratif selanjutnya ya. Terima kasih.